Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya'amil qalam wa ala man insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Insyaallah hadal masa sasruqu lakum faidatan min kitab Al-Fiqhu Muyassar min safhati Ashrun. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan, kitabut taharah. Pembahasan yang pertama yakni tentang taharah, yakni bersuci. Wa yastamilu ala asyrati abwabin. Dan pembahasan taharah ini dibagi menjadi 10 bab. Al-babul awal, bab yang pertama, fi ahkamit taharati wal miyahi wa fi iddatu masailah. Dan di dalam ini bab yang pertama itu di dalamnya terdapat hukum-hukum taharah dan air, dan di dalamnya terdapat sejumlah permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, fit ta'nifi fit taharati wal bayani ahammiyati wa aqsamihi wa ahammiyatiha wa aqsamiha. Di dalam pengertian bersuci dan penjelasan dan pentingnya dan bagian-bagian bersuci. Yang pertama, ahammiyatut taharati wa aqsamuha. At-taharatu hiya miftahul sholati wa akadu syurutiha wasyartu la budda ala ayyataqaddama alal masyruti. Itu pentingnya bersuci dari pembagian-pembagiannya. Bersuci dia adalah kunci salat dan yang ditekankan untuk melakukan syarat-syaratnya. Dan syarat itu mengharuskan untuk mengawalkan terhadap apa yang disyaratkan. Nanti kita akan bahas. Wa taharatu ala qismaini. Dan taharah itu dibagi menjadi 2 pembahasan. Al-qismul ula, pembahasan yang pertama, at-taharatu ma'nawiyatu. At-taharatun ma'nawiyatun wa hiya taharatul qalbi min syirki wal ma'asi. Ini pembahasan pertama adalah tentang taharah ma'nawiyah. Ini najis yang tidak terlihat, yaitu membersihkan hati dari kesyirikan, dari kemaksiatan. Wa kullu ma rana alaihi, dan semua apa yang menghalangi pada dalam hati. Wa hiya ahammu min taharatul badani, dan mensucikan hati itu lebih penting daripada membersihkan badan. Wala yumkinu ayyatahaqqaqa taharatul badani ma'a wujuh di najasi syirki, dan tidak memungkinkan untuk mewujudkan, yakni mensucikan badan bersama dengan adanya najis, yakni kesyirikan. Kama qala ta'ala innamal musyrikuna najasun. Ini surat Taubah ayat 28. Bagaimana dalam firman Allah Ta'ala yang artinya sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Al-qismus tsani, pembahasan yang kedua, at-taharatul hissiyatu. Ini membersihkan sesuatu najis yang terlihat. Wasayati tafsilu qawli fiha fil usturit taliyati, yaitu akan didatangkan rincian dalam pembahasan itu di dalam bab dalam baris-baris yang berikutnya yang akan disebutkan nanti. Ta'rifuha, pengertian tentang taharah. Wa hiya fil lughati an-nadafatu wan nazahatu minal aqdari. Dan itu taharah di dalam bahasa, dalam segi bahasa itu adalah bersuci
Itu membersihkan dan membersihkan diri dari kotoran. Wa fi al as is astilahi raf'ul hadasi wa zawalul hubsi. Dan di dalam segi istilah bersuci itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan kotoran. Jadi sekarang kita itu membahas tentang fikih. Jadi pembahasan pertama kita adalah tentang toharo. Toharo itu apa? Toharo itu adalah bersuci. Ini disebutkan dalam sini ada dua. Ini dalam segi lugo, ini bahasa. Bersuci itu adalah membersihkan diri, bersuci dan membersihkan diri dari kotoran-kotoran. Kalau dalam segi bahasa, bersuci, dalam segi istilah, bersuci itu mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Jadi di dalam pembahasan ini bahwa bersuci, pembahasan bersuci ini dibagi menjadi 10 bagian. Ini pembagian pertama adalah tentang hukum toharo dan air, dan di dalamnya terdapat 10. Ini yang pertama adalah toharo. Toharo itu adalah salah satu kunci sholat. Ini ketika kita mau sholat, maka kita hendaklah berwudu. Ini disebutkan at-taharatu ya miftahu sholati fa kadu syurutiha wa syaratu la bu'da ayata qaddama 'alal masyruti. Yaitu bahwa toharo, bersuci itu adalah kunci untuk melakukan sholat, untuk kita sholat, yang mengharuskan untuk melakukan syarat-syaratnya. Nah, sekarang kita bahas ini. Dan syaratnya itu mengharuskan untuk mengawalkan atas yang disyaratkan. Jadi maksudnya, ketika kita melakukan sesuatu yang disyaratkan oleh Allah, maka hendaknya kita lakukan sesuatu yang menjadi kunci untuk melakukan itu. Berarti disebutkan di sini sholat. Nah, sebelum kita sholat, itu diharuskan untuk berwudu. Maka berwudu itu diawalkan, maksudnya dilakukan lebih dulu sebelum melakukan sholat. Begitu kan sebaliknya, ketika kita ingin wudu, maka kita harus niat. Nah, kita lanjutkan. Toharo itu menjadi dua bagian. Jadi bagian pertama adalah toharo secara maknawiyah. Ini membersihkan najis-najis yang tidak terlihat. Yakni contohnya berada di dalam hati. Yakni kesyirikan, iri, dengki, dan yang lain-lain yang buruk-buruk. Nah, cara membersihkannya itu dengan tawakal pada Allah dan mudah memaafkan kepada sesama manusia. Nah, dan kedua itu adalah toharo hisiyah, jadi membersihkan najis-najis yang terlihat. Ini seperti terkena, yakni seperti tai ayam, tai burung, dan lain-lain. Nah, sekian dari saya. Alhamdulillahil alamin. Hadhi faidatul jam. Idza wajadtum minni al-akhta wa nafilan fataqabbalu idari wasmahuni. Asallallahu wa yanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa alaina wa arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.